Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah boxnya dengan seri X8 atau box dengan ukuran 16x13 dengan tinggi 4 cm ya. Jadi ini saya belinya di toko online. Nah sekarang saya akan buka bagian dalamnya dari box ini. Nah seperti ini untuk bagian belakangnya ya, ini sudah saya lubangi untuk cek DC nya nanti. Dan bagian bawahnya ini ada saya potong beberapa bagian ya, ini karena mengganggu. Begitu juga dengan bagian yang atas ya. Jadi bagian yang atas itu sudah saya potongi, ini titik-titiknya ya. Ini bekasnya ini supaya nanti tidak mengganggu ya. Dan untuk bagian tampilan dari panel depannya itu seperti ini nanti ya, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nanti ketika dibalik seperti ini sudah saya lubangi ya. Seperti ini supaya mempercepat video ini. Oke, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah modul buck converter step down. Nah, modul ini menggunakan IC EKL4016 ya. Jadi kalian harus beli yang ada dua trimernya seperti ini ya. Nanti kita ganti pakai potensiometernya ya. Nah, selanjutnya bahan yang tidak kalah penting lagi di sini ada sebuah ammeter atau voltmeter digital ya. Nah, kita butuhkan ammeter dan voltmeter digital yang pakai 6 kabel seperti ini ya. Oh, 5 kabel maksud saya ya. Oke, bahan selanjutnya tidak kalah penting yaitu ada sebuah saklar toggle, saklar 3 kaki, potensio, knopnya, dan juga ada ini soket banana, jack DC, dioda, dan beberapa kabel lainnya. Nah, ini kabel-kabel ini sudah saya siapkan, dan jangan lupa ini adalah sebuah spacer ya, baut spacer. Oke, seperti ini langsung saja kita akan ke tutorial selanjutnya. Dan ini silahkan teman-teman screenshot aja ya supaya teman-teman tidak bingung ya. Oke, langsung saja kita ke tutorial yang selanjutnya. Nah, saya akan mulai dari sini teman-teman. Ini untuk tampilan depan dari panelnya seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah saya lubangi, cuman supaya menjadi bahan referensi teman-teman aja ya. Teman-teman bisa pakai cara yang lainnya ya. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira untuk bagian tampilan dari panel depan. Nah, ini saya kelentek aja ini teman-teman karena ini sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, sebenarnya ini hanya untuk bahan referensi aja ya. Jadi kalian bisa pakai cara seperti ini atau tidak ya. Nah, seperti ini untuk tampilan depannya ini sudah terlubangi. Dan sekarang saya akan pasang dulu untuk bagian ininya ya, apa ini namanya, sebuah modul ammeter atau voltmeter digitalnya ya. Nah, ini untuk mempermudahkan pemasangan saya lepas dulu kabelnya. Dan sekarang saya akan pasang di sini untuk ammeter dan voltmeter. Terus ini ada soket banana atau jack banana. Dan juga ada saklar. Ini saklarnya dan juga ada potensio. Ini untuk ammeter. Dan yang sebelah sini untuk voltmeter. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting lagi di sini kita harus pakai sebuah saklar toggle dengan 6 pin ya. 6 pin dengan 2 mode on saja ya. Saya akan pasang di sini teman-teman. Jadi ini untuk mengatur atau merubah sebuah MBR ke MBR ataupun ke PSU ya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang saya akan balik untuk tampilannya depan ini ya, seperti ini. Dan saya akan pasangi sebuah murnya di sini, di sini, di sini, dan terakhir di sini. Jadi ini harus dikencangkan sekencang mungkin supaya saling bersentuhan ya, supaya nanti tidak konslet. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya ya. Ini sudah saya pasang ya. Jadi ini adalah saklar toggle. Kalau ke kiri ke mode PSU atau power supply di sini. Ya, jadi nanti kita pakai yang soket yang ini. Kalau kita geser ke kanan, ini ke modul MBR ya, ke mode MBR ya. Dan ini untuk potensio ammeter dan ini voltmeter. Seperti itu teman-teman. Nanti kira-kira ya. Dan ini saklarnya ini sudah saya modifikasi ke DC, jadi nanti bisa nyala di tegangan DC ya. Oke, jadi tampilannya kalau dari belakang itu kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan pasang kabel
warna biru ini sebagai positif ya. Ingat teman-teman, untuk kabel biru selalu pakai positif ya, dipakai untuk positif. Oke, di sini saya akan jelaskan dulu. Di sini untuk saklar toggle ada 6 pin ya. Nah, untuk barisan bawah ini ada 3. Ini nanti untuk jalur negatif semua, dan untuk yang atas ini untuk jalur positif. Ingat ya teman-teman, jangan sampai salah di sini. Nanti kalau salah di sini bisa rusak bagian modulnya ya. Nah, ini ada 3 pin. Untuk bawah ini jalur negatif dan atas untuk jalur positif ya. Ingat, jangan sampai salah ya teman-teman. Sekarang saya akan coba untuk pasang dulu kabel biru ini. Ini sebagai jalur positifnya MBR ya. Saya pasang di pin tengah positif ya. Jadi ini yang atas ini positif, ingat ya teman-teman, jangan sampai salah. Dan yang bawah adalah negatif. Jadi jangan sampai terbalik ya, nanti bisa rusak bagian modulnya. Nah, ini nyambungnya ke soket positifnya MBR ya. Nah, seperti ini kira-kira untuk tampilan solderannya. Nah, sekarang saya akan pasang lagi untuk kabel warna hitam. Ini saya pakai kecil aja karena ini untuk jalur PSU ya. Kalau PSU pakai kabel kecil aja enggak apa-apa. Kalau MBR usahakan pakai yang besar supaya arusnya kuat ya. Nah, ini disolder ke soket warna hitam atau negatif. Soketnya PSU yang negatif ya, itu disolder ke soket PSU negatif, lalu dihubungkan ke sini ya, pin negatifnya ini saklar toggle ya. Dan untuk kabel merah ini jalur positifnya PSU ya, kita solder ke soket PSU yang sebelah sini. Dan dihubungkan ke pin positifnya saklar toggle ya. Ingat, yang atas itu pin positif semua ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Ya, kira-kira seperti ini untuk tampilannya. Nah, kita pelan-pelan jelaskan pelan-pelan supaya teman-teman paham ya. Oke, selanjutnya saya akan pakai ini ya. Ini kabelnya volt atau ammeter tadi ya, ini yang nancep di sini nantinya. Nah, ini untuk yang warna kuning ini akan saya solder dulu ya. Nanti untuk yang warna merah dan hitam nanti dulu. Ini yang warna kuning kita gabungkan di sini di pin tengah ya, di pin tengah positifnya saklar toggle ya. Oke, ini udah saya solder di sini. Dan untuk kabel yang gede ini akan ada 2, ini warna hitam dan merah, ini sebagai negatif dan positif ya. Nah, untuk yang warna merah ini kita solder ke soketnya MBR yang negatif ya, atau yang hitam. Nah, kita solder di soketnya negatif MBR, jalur MBR ya. Nah, seperti ini kita solder di sini. Dan untuk kabel yang warna hitam, nah ini yang warna hitam, ini kita solder di pin negatif yang paling tengah dari saklar toggle ya, seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jangan sampai salah untuk jalur-jalurnya. Dan jangan di skip videonya supaya teman-teman paham. Nanti kalau di skip videonya teman-teman bingung ya. Silahkan ditonton aja, dan saya akan pasang lagi di sini. Ini untuk yang soket kecil, dan yang soket besarnya kita pasang lagi di sini. Ini hanya ada 2 kabel dan 3 kabel aja ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita ke tutorial selanjutnya. Nah, ini yang untuk panel depan ya, ini untuk bagian panel depan. Nah, sekarang saya akan ke bagian modul buck converter step down-nya. Nah, di sini kan ada 2 trim port ya. Saya jelaskan dulu, di sini ada 2 trim port. Nah, ini untuk voltmeter yang sebelah sini. Tapi di sini teman-teman harus perhatikan untuk kodenya ya. Kode nilai resistansinya ya. Nah, ini ada tulisan 103. Nah, angka 3 ini adalah sebuah jumlah banyaknya sebuah 0 ya. Jadi ini 103 itu berarti 10K ya, 10K. Nah, ini untuk yang sebelah sini untuk voltmeter, dan sini untuk ammeter ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, jadi untuk nilainya dari ini ke potensio yang ada di panel depan ini harus sama ya teman-teman. Jadi kalian harus beli yang sama ya untuk voltmeternya ya. Untuk potensiometer maksud saya ya. Nah, ini saya lepas saja
seperti ini teman-teman. Jadi kalian harus samakan untuk nilai resistensinya ya. Oke, karena ini sudah tidak terpakai ya, jadi ini saya akan singkirkan dulu karena sudah tergantikan dengan potensiometernya yang ada di panel depan ya. Nah, saya siapkan, ini ada kabel ini nanti akan kita gunakan untuk menjumper ke potensio depan ya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita pasang kabelnya, di sini saya akan jelaskan lagi supaya teman-teman lebih paham ya. Maksudnya dari sini supaya tidak gagal ya. Nah, ini kan ada tulisan 1, 2 dan 3 ya. Ya, jadi 1 ini sebagai input, 2 output, dan yang sebelah kiri ini ground ya, grounding ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yang kabel merah ini sebagai outputnya ya. Dan ini sudah saya jumper dan sudah saya pasangi untuk bagian ammeter dan voltmeternya. Oke, sekarang kita ke bagian boxnya. Nah, di bagian box ini untuk box yang bagian bawah ya teman-teman. Ini sudah saya lubangi di sini ya, dan juga di sini ini untuk baut spacernya. Nah, sekarang ini saya siapkan baut spacernya dengan ukuran 1 cm ya, kira-kira 1 cm, dan saya akan pasang di sini supaya nanti itu tidak goyah kemana-mana dan tidak lari kemana-mana ya bagian modulnya ini. Nah, ini sudah saya pasangi sebuah baut spacer ya dengan ukuran 1 cm seperti ini, dan saya akan lepas dulu untuk bagian bautnya. Oke, saya lepas dulu teman-teman. Nah, sebelum saya lepas ya, ini sudah saya lepas. Sebelum saya lepas, di sini perhatikan, di sini ada 3 titik lubang ya. Ini sebenarnya tempatnya sebuah lampu LED-nya ya. Jadi ini lampu LED ini sebenarnya ada di dalam sini. Berhubung nanti akan saya pindah ke depan, ke panel depan ya. Nah, jadi di sini saya ambil dan saya akan jumper dulu untuk lampu indikatornya ini ya. Nah, ini saya siapkan kabel. Nah, saya akan jumper dulu di sini. Oke, ini yang biru, ini yang putih, dan ini kabel yang merah. Nah, sekarang sudah saya jumper untuk bagian LED-nya. Ini untuk indikatornya dari modul ini. Nah, sekarang saya akan pasang lagi di sini di bagian bekasnya tadi ya teman-teman, yang bekasnya yang sudah saya lepas untuk bagian LED-nya. Nah, di sini ini yang putih ini di tengah ya teman-teman, kabel putih di tengah tadi kan kita harus samakan ya. Oke, ini sudah terpasang seperti ini ya. Ini lampunya sudah kita jumper nanti untuk pasang di depan, dan ini untuk voltmeter dan ammeternya sudah saya jumper. Dan sekarang saya akan pasang dulu ini di sini ya, di lubang yang sudah saya kasih ya. Saya akan baut dari bawah supaya ini enggak lari kemana-mana teman-teman, supaya ini enggak goyah-goyah ya bagian modulnya. Oke, jadi ini akan sangat nyaman sekali karena ini tidak akan goyah kemana-mana. Dan sekarang saya akan pasang bagian panel depannya seperti ini. Ini adalah panel depannya yang sudah kita buat tadi dari video awal ya. Nah, jadi saya menyarankan jangan sampai menyekip video ini ya. Jangan di skip supaya teman-teman paham. Nanti kalau di skip itu tidak akan paham dan bakalan bingung ataupun bisa gagal ya teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan ditonton videonya sepaham mungkin ya. Oke, jadi ini bagian LED-nya nanti akan kita pasang di depan sini ya. Tapi nanti saja, terakhir aja ya. Intinya di situ ya untuk pemasangannya. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian voltmeter dan ammeternya dulu. Nah, di sini saya akan pasang dulu untuk bagian ini voltmeternya dari sini ya. Nah, dari sini itu untuk bagian in, out, dan groundnya ini harus sama ya, harus sama dengan yang di depan sini. Pemasangannya tidak boleh salah ya, ini harus sama ya. In-nya sebelah mana, out-nya sebelah mana, dan ground-nya sebelah mana nanti ditentukan sendiri. Oke, jadi untuk out-nya itu sudah pasti di tengah. Yang paling kanan ini sebagai in dan yang paling kiri sebagai ground. Atau sebaliknya ya, tergantung nanti putarannya, tinggal kalau salah tinggal dibalik aja teman-teman. Dan untuk kabel ammeternya itu sama ya. Untuk pemasangannya itu sama saja. Nah, ini untuk kabel yang warna hitam ya.
Hitam ini bisa kita jadikan ground ataupun inputnya. Yang kanan sama aja balikannya, dan yang tengah ini sudah pasti sebagai outputnya ya. Nanti kalau salah putarannya bisa dibalik ya. Oke, seperti ini. Dan saya siapkan lagi kabel biru. Ini untuk input tegangan dari adaptornya nanti ya. Ini input dari tegangan DC-nya nanti. Nah, ini saya pasang di sini. Ini kabel coklat untuk input negatif dan satunya lagi untuk output negatif ya. Dan sekarang saya akan solder dulu dari input positif, input negatif, dan output negatif. Oke, jadi kira-kira seperti ini, sudah terpasang 3 kabel sebagai input dan output. Nah, ini tinggal dirapikan aja nanti pakai lem ya. Nah, sekarang bagian sini saya akan pasangi sebuah dioda ya. Nah, ini saya pakai dioda yang 6 ampere aja. Nggak usah terlalu gede-gede ya. Ini saya pakai yang 6 ampere aja. Kita sesuaikan dengan tegangan inputnya nanti ya. Nah, saya akan solder di jalur input positif ya. Kira-kira di sini untuk jalurnya ya. Sekarang ini kabel biru kecil saya akan pasang di sini. Ini untuk output positif ya. Output positif sebenarnya ini dari saklar ya. Berhubung karena nggak perlu lagi kita narik dari saklar, langsung aja kita jumper aja dari sini sama aja. Oke, ini sudah terpasang. Dan selanjutnya di sini saya akan pasang bagian inputnya modul ini ya. Nah, jadi ini adalah sebuah terminal input dan outputnya dari modul ini. Nah, untuk yang sebelah kiri, oke, saya perjelas dulu teman-teman. Ini untuk yang sebelah kiri, ini sebagai input positif ya. Ini input positif. Terus yang sebelahnya lagi ini adalah input negatif, terminal input negatif. Oke, saya masukkan di sini untuk inputnya. Ini adalah tegangan inputnya masuk sini ya, ke modul ini dari saklar ya. Oke, sudah saya kencangkan dan tersisa di sini ada 2 kabel input dan input positif dan input negatif ya. Oke, seperti ini kira-kira untuk instalasinya. Nah, sekarang di sini saya pakai kabel biru sebagai positif dan kabel coklat sebagai negatif ya. Nah, jadi ini saya akan coba pasang di sini dulu. Oke, jadi kedua kabel ini sebagai outputnya ya. Yang biru positif, yang coklat negatif ya. Nah, ini adalah jalur output dari modul XL4016 ini ya. Nah, ini nyambungnya di sini teman-teman. Benar. Nah, ini nyambungnya di saklar toggle ya. Perhatikan di sini jangan sampai kebalik. Ini untuk yang pin bawah ini jalur negatif dan pin atas jalur positif. Nah, jadi perhatikan sekali di sini, harus diperhatikan di sini jangan sampai kebalik untuk jalurnya. Ini untuk yang kabel coklat ini nyambungnya di pin bawah atau jalur negatif ya. Dan yang atas jalur positif. Oke, seperti ini kira-kira tampilan dari skema MBR atau PSU ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tinggal dirapikan aja ya di bagian sininya nanti. Oh ya, ini lupa, ini adalah tegangan untuk LED-nya ya, atau displaynya nanti. Ini ngikut ke input dari modul ini. Ini nyambungnya ngikut di jalur input modul ya. Negatif ikut negatif, positif ikut positif juga ya. Jangan disambung ke outputnya ya. Ini sambung aja ke inputnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kira-kira tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Seperti ini. Semoga sampai di sini paham ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan ke bagian belakang. Di sini saya akan pasangi soket DC ya. Ini saya pakai soket DC seperti ini. Nah, soket DC ini ada 3 pin ya teman-teman. Saya jelaskan dulu, kali aja ada yang belum tahu. Nah, ini untuk yang pin menyendiri, ini untuk positif, yang pin menyendiri ini. Nah, ini yang sudah saya gabung, ini ada 2 pin, ini untuk jalur negatif ya. Jadi jangan sampai salah,
untuk pin-pinnya ya. Perhatikan sekali di sini, harus diperhatikan jangan sampai salah ya teman-teman. Saya pasang dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya dari belakang ya. Jangan lupa ini untuk bagian murnya ini ya. Oke, sekarang tinggal kita akan pasang di bagian belakang sini. Dan silakan teman-teman perhatikan di bagian belakang sini kita sambung dari dioda, ini nyambungnya ke positif ya, ke pin positif ya teman-teman. Ini dari dioda kan ini diodanya, ini nyambungnya ke pin positif jack DC-nya ya, atau soket DC-nya maksud saya. Nah, negatif ke negatif ya. Oke. Oke, seperti ini teman-teman, ini udah jadi sebuah modul MBR atau PSU ya. Nah, sekarang saya akan pasang bagian knopnya. Ini knop saklar toggle-nya. Saya pasang di sini, ini untuk knop ammeter dan voltmeter. Nah, seperti ini teman, untuk tampilan bagian depan dan juga bawahnya seperti ini. Wes, ini mantap sekali. Ini bisa dijual maupun dipakai sendiri ya. Nah, sekarang di sini saya akan supply pakai adaptor laptop ya. Nah, ini saya pakai adaptor Toshiba dengan spek in 100 sampai 20 volt AC dengan 19 volt DC dan 3, sekian ampere. 3 atau 4 tadi ya. Nah, saya akan supply pakai ini dulu. Nah, ini inputnya harus DC ya teman-teman ya. DC karena kita pakai jack DC aja, nggak pakai PSU yang di dalam ya. Nah, ini saya nyalakan dulu untuk saklarnya. Mantap sekali. Ini berkedip karena lampu di atas mungkin harus dimatikan dulu teman-teman. Oke, sudah saya matikan dan ini untuk tampilan displaynya. Dan ini adalah kalau ini posisinya ini ke kiri ya teman-teman ya. Kita geser ke kiri, ini otomatis ke modul PSU power supply ya. Nah, seperti ini udah saya modifikasi bagian saklarnya. Jadi dia tetap nyala di mode di supply pakai DC, tegangan DC ya. Harusnya pakai tegangan AC baru bisa nyala ini lampunya saklar ya. Nah, ini jadi nyala ini karena sudah saya ganti, sudah saya modifikasi. Jadi pakai DC pun, tegangan DC pun dia nyala. Oke, ini kan ke kiri. Jadi ini berada di posisi mode PSU ya. Saya akan gunakan untuk mengecek baterai ini ya. Kita cek dulu tegangannya berapa baterai ini. 2,8 volt untuk tegangan baterai 18650 ini teman-teman. Kita cek lagi. Nah, stabil di 2,8 volt ya untuk tegangan yang ada pada baterai ini. Nah, jadi fungsinya PSU ya seperti ini ya. Kita gunakan untuk ngecek-ngecek seperti ini. Nah, sekarang di sini saya siapkan lilitan kawat seperti ini, teman-teman. Ini adalah lilitan kawat yang saya akan capitkan di sini. Nah, seperti ini. Dan di sini kita lepas dulu jack banananya. Kita pindah ke soket MBR ya. Ini kita pindahkan ke soket MBR. Dan saklarnya juga kita pindahkan ke MBR juga. Dan kita atur sendiri untuk voltmeter dan ammeternya. Dan teman-teman perhatikan di sini sudah mengeluarkan asap ya. Nah, ini udah nyala. Perhatikan di sini ini sudah nyala dan mantap sekali untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Saya coba lagi teman-teman. Di tegangan berapa ya? Ini 10 volt aja ini udah nyala merah dengan 3 sekian ampere. Nah, ini nanti bisa disesuaikan sendiri ya untuk voltmeter dan ammeternya. Oke, seperti ini. Wis, mantep pokoknya. Ini bisa kalian pakai sendiri atau bisa kalian jual ya. Nah, sekarang nah, jadi ini untuk saklar toggle-nya kalau ke kiri, ini ke modul MBR PSU ya. Jadi yang soket MBR ini enggak berfungsi. Ya, jadi ini soketnya ini enggak berfungsi. Oke, mantap sekali. Dan ini adalah MBR dan PSU yang sudah saya buat kali ini.
Dan skemanya itu sederhana sekali seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kita menggunakan skema yang sangat gampang sekali. Nah, perhatikan di sini bagian saklarnya. Ini saklarnya ini sudah saya modifikasi ya. Jadi kalau nggak dimodifikasi, saklar seperti ini tuh nggak bisa teman-teman, nggak bisa nyala ya. Karena ini itu saklar AC sebenarnya. Cuman sudah saya modif ke DC ya. Oke, tinggal kita tutup aja seperti ini. Dan mantap sekali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di ide kreatif lainnya. See you.